Ahrian Iza Anwar, Bertiga Widodo, Delia Masniatun, Keisha, Salsa, Eji, Amar, Ana. Ya, itu semua berarti ya. Silakan semua kelas maju ke depan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdiri dulu yuk, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil namanya menghafal, oke? Ayo maju, maju berdua, Garuda Pancasila, adalah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kembali. Oke, belum mulai pembelajaran. Pak Fauzan biar refresh dulu tak kalian. Pak Fauzan dengan speaking dulu biasa dengan tepuk 1 sampai 5 konsentrasi dan fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Bapak konsentrasi. Oke. Baiklah anak. Hari ini sudah tiket ya tadi ya. Nah, sesuai kesepakatan kelas, kalian harus tiket setiap pagi hari. Ya. Lanjut lalu sesuai kesepakatan kelas juga. Hari ini harus mendengarkan penjelasan Pak Fauzan dengan baik, mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Lalu hari ini kita akan belajar tentang kipas. Bisa dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Sudah siap? Sebelum lanjut ke pembelajaran yang akan Pak Fauzan sampaikan hari ini, coba Pak Fauzan ingin tanyakan, kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Bagian-bagian telinga, lalu apa lagi? Sifat-sifat cahaya, bagian mata, dan gangguan pada telinga dan mata. Nah, hari ini Pak Fauzan
hubungan dengan materi sebelumnya kemarin tentang mata dan telinga. Selain manusia yang memiliki telinga dan mata itu makhluk hidup apa lagi anak-anak? Hewan ya, salah satunya hewan. Hewan banyak sekali. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar dengan hewan dengan tumbuhan. Baik anak-anak, sebelum lanjut, Pak Fauzan ada pertanyaan. Siapa yang bisa ceritakan menu makan malam kemarin? Ya, kamu. Nah, coba maju dulu, Mbak. Yang keras, ceritakan makananmu kemarin malam. Nasi sama ayam goreng. wah, tepuk tangan. Makannya enak sekali. Stop. Nah, pertanyaan Pak Fauzan. Nasi dan ayam. Ayamnya kamu bisa makan ayam goreng itu makanan ayamnya apa? Dedek atau katul ya, katul. Dan dedek atau katul itu asalnya dari mana? Dari padi, benar sekali. Padi itu apa ya? Menghasilkan makanannya dari mana? Dengan bantuan apa? Cahaya apa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Krisna. Ayamnya makan apa? Nasinya berasal dari mana? Nah, ini sama ya. Ayamnya makan katul dari padi, nasinya pun juga dari padi. Nah, padi itu berasal dari bisa membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran untuk pagi ini, Pak Fauzan akan belajar bersama kalian dengan tujuan pembelajaran seperti berikut: menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Oke? Lanjut. Nah, memakan dan dimakan. Nah, ini Pak Fauzan bagikan materinya terlebih dahulu. Silakan nanti ikuti materi di sini dan pembelajaran yang akan Pak Fauzan sampaikan. Jadi di sini nanti ada materi yang sudah Pak Fauzan berikan, juga ada materi yang Pak Fauzan sampaikan di layar nanti. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Pak Fauzan akan putarkan video. Silakan anak-anak amati video ini ya. Di suatu padang rumput yang luas, hiduplah berbagai hewan yang saling bergantung satu sama lain. Di tempat itu, matahari bersinar cerah, angin berhembus lembut, dan tanaman hijau di bawah matahari yang bersinar hangat. Savana yang luas menjadi tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Di sini, siklus kehidupan dimulai dengan tumbuhan hijau yang tumbuh subur, memanfaatkan energi matahari. Tumbuhan menyediakan makanan bagi makhluk kecil
kecil seperti belalang. Mereka mengubah energi matahari menjadi makanan yang menyokong kehidupan. Belalang menjadi konsumen pertama dalam rantai makanan ini. Tikus, pemakan segala, menjadikan belalang sebagai sumber energi. Dalam siklus ini, mereka naik satu tingkat dalam rantai makanan. Ular, pemburu yang tenang dan siap mengusik memanfaatkan tikus sebagai sumber makanannya. Disinilah konsumen sekunder menunjukkan peran mereka. Rusa dan zebra, pemakan tumbuhan besar, bergantung pada rumput sebagai sumber energi utama. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem, menjaga keseimbangan tumbuhan di savana. Burung pemangsa menempati tingkat tinggi dalam rantai makanan. Ular menjadi mangsa mereka, melanjutkan siklus energi dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Singa, raja savana, adalah pemangsa puncak. Mereka berburu rusa dan zebra untuk bertahan hidup. Sebagai predator utama, singa menjaga keseimbangan populasi herbivora. Di savana yang luas ini, setiap makhluk memainkan peran penting. Dari tumbuhan hingga singa, semuanya terhubung dalam rantai kehidupan yang saling bergantung, sebuah harmoni yang menakjubkan dari alam semesta. Inilah kisah rantai makanan, sebuah siklus yang menunjukkan bagaimana setiap makhluk hidup saling melengkapi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti inilah gambaran rantai makanannya. Seperti inilah tadi kalian sudah dengarkan, sudah kalian nonton di padang savana tersebut ada proses saling makan dan dimakan. Pertama tadi apa, Cak? Yang terjadi pertama belalang. Belalang itu makan apa tadi? Daun atau tumbuhan ya, rumput. Nah, rumput dimakan belalang. Lalu belalang dimakan apa tadi? Tikus. Nah, tikus dimakan ular. Ular dimakan burung pemangsa. Biasanya burung pemangsa ini apa? Elang. Ya, elang sejenis burung yang besar, elang, kelali. Terus elang dimakan singa ya, puncak sebagai pemakan puncaknya itu singa. Nah, disinilah jadi kalian bisa menguraikan proses makan dan dimakan yang terjadi di padang savana tadi. Seperti ini. Jadi anak-anak lanjut ke materi. Nah, bisa dilihat di materi yang sudah Pak Fauzan berikan kepada kalian. Ya, ini di sini Pak Fauzan ambil secara ringkasnya di layar. Memakan dan dimakan, proses interaksi di mana satu makhluk hidup menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, atau disebut juga dengan rantai makanan. Jadi makanan itu adalah sebagai sumber energi. Nah, di sini disebut rantai makanan. Contohnya di sini rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa. Di situ sudah tertulis di materi di bahan ajar yang mau diberikan rantai makanan. Lanjut. Nah, seperti inilah rantai makanan, anak-anak. Di sini ada rumput. Rumput itu hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Jadi di sini tumbuhannya bisa rumput, bisa padi. Nah, di sini sebagai produsen. Produsen itu apa? Pembuat yang membuat makanan. Nah, kenapa rumput dan tumbuhan yang lain disebut jadi produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Bisa apa? Melalui proses betul. Ya, sebarang-barang melalui proses fotosintesis. Nah, makanya dia disebut sebagai produsen. Rumput dan atau padi atau tumbuhan lainnya
hewan pemakan tumbuhan atau disebut apa? Herbivora. Herbivora, betul sekali Mas Bekti. Herbivora. Di sini dia makan tumbuhan sebagai konsumen satu. Lalu tikus dimakan ular. Ular ini sebagai konsumen dua. Berarti konsumen dua ini dia memakan daging atau hewan karnivora. Tuh. Nah, di sini ular dimakan oleh orang. Konsumen tiga. Konsumen tergantung sampai puncaknya itu berapa. Bisa aja elang ini dimakan singa. Nanti singanya jadi konsumen 4. Di sini kalau rantai makanan di sini konsumen tiganya adalah elang. Di sini sudah menjadi konsumen puncak. Dia omnivora, makan segalanya. Nah, elang mati ya anak. Elang kan pasti mati. Dia akan dimakan oleh bakteri atau jamur, disebut dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai. Pengurai itu bisa bakteri, bisa jamur. Nah, bakteri dan jamur pengurainya menjadi pupuk. Makanya namanya dekomposer. Dia berfungsi akan menjadi kompos, pupuk kompos. Nah, menjadi pupuk dia akan menumbuhkan tumbuhan lagi. Begitu juga seterusnya dia akan muter. Inilah yang dinamakan siklus rantai makanan. Lanjut. Nah, itu sesuai dengan materi. Rantai makanan itu apa di sini, Bro? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ya. Terus tadi dapat Pak jelaskan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, sebelum lanjut kita nyanyi dulu biar kalian paham materi ini biar lebih menyenangkan. Ada Pak Fauzan buat lagu rantai makanan. Kita nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan. Oke, nadanya lagu menanam jagung. Apa saya coba dulu? Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Dua kali. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Itu nanti dilanjut bawain. Ayo, bareng-bareng biar kalian paham sambil tepuk tangan dengan semangat gembira. Jangan males-malesan. 1, 2, 3. Itulah proses rantai makanan.
Pak Fauzan buku 1, 2, 3, 4. Produsen teman-teman kami nomor 2, nomor 3. 5 anak silakan maju ke depan. Siapa yang berani? Yang berani ke depan nanti tak kasih. Jadi buat 1, 2. Tak dikasih dulu langsung buka. 5 aja, 5 saja. Kamu duduk di sana. Di depan. Ini. Silakan memutar seperti rantai makanan tadi. Pak Fauzan mau kalian ada yang menjadi padi, ada yang menjadi tikus, ada yang menjadi ular, ada yang menjadi elang mati jadi bangkai. Bangkai itu yang akan menjadi dekomposer atau pengurai. Silakan muter, berarti lana jadi padi. Muter membuat lingkaran. Ya, oke. Berarti kalau anak ini biar kalian paham. Sulak ini akan menjadi anak panah. Jadi bagaimana sulak ini menjadi anak panah? Berarti anak panah ini pertama di mana anak? Di jawab baris yang keras. Di padi. Nah, berarti yang sudah di padi tadi siapa? Nah, pegang. Nah, berarti Lana sebagai padi atau tumbuhan. Lana sebagai apa tadi? Padi. Di tingkatannya Lana menjadi produsen lalu dimakan oleh tikus. Ini bertitik tikus diambil dimakan bluk. Wah, tikusnya makan padi. Terus padi ini tingkatannya tadi sebagai apa? Konsumen berapa? 1. Dia hewan apa? Karnivora apa herbivora? Karnivora herbivora. Apa betul sekali yang jadi tikus sudah benar. Dia sebagai herbivora karena dia makan padi atau rumput. Nah terus ini sebagai konsumen berapa tadi? 1. Konsumen 1 dimakan belum dimakan apa Pak? Ular. Ular sebagai apa ini? Tingkat konsumen 2. Konsumen 2 dia hewan apa? Karnivora. Terus ular delosor dicaplok elang, dimakan elang, salsa sebagai elang. Elang ini tadi tingkatannya sebagai konsumen 3, konsumen puncak. Nah, terus elang mati dimakan belantung. Belantung ini sebagai dekomposer. Dekomposer, kompos akan memberi pupuk ke padi. Nah, jadi kalau diputar ini akan berkeliling terus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang maju. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Hadiahnya ribetnya tepuk tangan. Sampai sini paham anak-anak? Sampai sini paham anak-anak? Paham? Nah, sekarang Pak Fauzan sudah membentuk kelompok untuk kalian. Nah, nanti Pak Fauzan akan bagikan lembar LKPD untuk kalian semua.
Dan dibagi kelompoknya masing-masing, ada 2 kelompok, 1 kelompok anak-anak. Oke, dari sedikit coba berdiri anak-anak. Pak Fauzan, kalau bilang pagi tepuk sekali, tepuk kalau siang 2 kali, malam sore 3 kali, malam dilewatkan. Oke, ready? Biar lebih fresh. Malam. Masih belum konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, sore, malam, sore, pagi, malam. Angin malam mesti terkecoh kalian. Siap. Pagi, malam, siang, sore, pagi, sore, sore, pagi, malam. Sekali lagi ya, terus selesai. Konsentrasi. Siang, malam. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita duduk kembali. Pak Fauzan, ada lembar kerja, ada 2 anak-anak. Ini Pak Fauzan bagikan dulu ya. Ini dikerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan kelompok. Ada 2 lembar kerja. Lembar silakan nanti di sini ada nama, ditulis nama anggota kelompoknya. Gini guys, biar lebih enak, namanya nama kelompok ya. Kelompok ini kelompok bintang, di sini kelompok bulan. Namanya berarti dikasih nama bintang, nama bulan. Nah, untuk pekerjaan yang lembar kerja pertama diperhatikan. Di situ ada rantai makanan. Paling di atas ada pilihannya, ada produsen, konsumen primer, sekunder, tersier. Primer itu tingkat 1, sekunder tingkat 2, tersier tingkat 3, dan konsumen final. Konsumen final sama aja konsumen puncak. Ya, ada di komposer. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, isinya itu diisi di sini sesuai kotaan ini. Primer 1, sekunder 2, tersier 3, final puncak. Ya. Terus dibuka lembar kerja yang kedua. Halo. Lembar kerja kedua nanti bisa dibagi, bisa dicopot lah. Kan ada, nah nanti statusnya dicopot boleh. Ya. Konsumen 2. Lembar kerja kedua ada 5 gambar, ada kotak kosong. Silakan nanti digunting lalu ditempelkan di masing-masing kotak yang sudah disediakan. Sampai sini paham anak? Nah, silakan dikerjakan, dibagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan? Pak siapkan gunting. Dimakan dulu nih. Oh, udah ada. Ini untuk lembar kerja kedua. Bisa dibagi mungkin yang situ kerjaan lembar kerja kedua. Ya.
baca bareng-bareng. Ayo, dikerjakan. Primer, sekunder, tersier. Iya, bisa. Kalau ada yang kebingungan tanya ya. Ikuti nggak apa-apa. Guntingnya sesuai ini ya. Kelasnya di sini ya, kelas 5. Ya. Teruskan. Ya kalau bulan sudah selesai, yang tetap kecil satunya, yang tetap kecil satunya, yang tetap belum. Siapa yang mau maju, kelompok mana yang mau maju dulu? Sudah selesai kan? Sudah semua? Ya, kelompok bulan mau presentasi dulu. Silakan, depan. Bawa semuanya presentasinya di TKPD-nya di bawah semua, dipresentasikan di depan. Bulan akan turut presentasikan
Silakan yang pertama dihadapkan ke depan. Iya. Silakan. Presentasikan, dibacakan. Ayo Mas Jaja dibacakan. Yang pegang dari dia. Rumput, produsen, belalang, konsumen primer, kakak konsumen sekunder, ular konsumen tersier, telur konsumen final, jamur konsumen dekomposer. Ya, tepuk tangan. Sila yang satunya lagi, silakan dijelaskan sampai yang satunya. Nah, ya apa itu? Ada di sana, rumput itu jadi apa tadi? Produsen, kelompoknya bisa baru, kalau yang satunya nggak bisa. Lalu rumput dijelaskan dimakan apa, terus apa dimakan apa gitu. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus itu sebagai konsumen satu. Tikus dimakan apa? Tikus dimakan ular. Ular sebagai ular dimakan ular nanti mereka oleh dekomposer. Coba mari dulu. Balik sana dua. Kenapa tadi dan rumput jadi produsen? Ada yang bisa kelompok kita? Karena padi dan rumput itu kenapa jadi produsen? Yang keras terbukti karena yang keras lagi. Betul sekali pertama terbukti. Jadi dia menghasilkan makanan sendiri. Makanya sebagai produsen. Lanjut tadi dimakan oleh tikus menjadi konsumen satu. Konsumen satu itu termasuk hewan apa? Kelompok bulan. Herbivora. Terus konsumen dua sebagai hewan karnivora. Dan konsumen tiga sebagai omnivora. Dekomposer itu nama lain dari Murai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bulan. Lanjut kelompok bintang. Dari depan. Presentasikan hasilnya tadi. Nah, ini. Ayo. Ya, ayo langsung dari ini. Di depan ada yang mempresentasikan. Nah. Benar. Belalang dimakan kakak menjadi konsumen sekunder. Kakak no. Terus pelan dinikmati oleh dekomposer. Dekomposer di situ contohnya apa? Jamur. Oke, yang satunya lagi.
Ada sana dan sana. Nah. Putih makan tikus. Nah. Lalu tikus makan ular. Nah. Ular diambil hidup ke mangsa. Nah. Mangsa Nanti mati. diuraikan oleh di situ yang jadi produsen apa Mbak? Rumput. Rumput. Yang jadi konsumen 3 elang. Yang jadi konsumen 1 tikus. Berarti antara kelompok bulan dan bintang jawabannya sama ya. Jadi dan kalian betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kembali ke oke, terima kasih. Kalian sudah bisa semua lah. Biar lebih kalian memahamkan lagi, Pak Fauzan ada sebuah game atau nanti Pak Fauzan tulis. Bapak semangat. Nah, terima kasih. Silakan diperhatikan layar anak-anak, fokus ke layar. Pak Fauzan punya kuis, ya. Dijawab bareng-bareng, oke? Nah, kalau nanti ada cetak, berarti kalian betul. Dijawab bareng-bareng. Sini, kedudukan jagung dalam rantai makanan sebagai apa? Kita lihat. Betul sekali. Ada 2. Kedudukan hewan ini apa? Hewan apa ini? Ular. Sebagai? Kita lihat. Betul lagi. Nah, dilihat rantai makan ini. Pertanyaannya, konsumen tertinggi pada gambar ini apa anak? Kita lihat. Betul lagi. Ada beberapa rantai makanan. Ini ada berapa rantai makanan, Pak? 3. Kita lihat. Betul sekali. Yang terjadi jika populasi tikus mati. Jadi sebuah rantai makanan akan tergantung. Jika ada salah satu populasi mati, pasti ada populasi yang akan bertambah. Ya, misal ada di rantai makanan ada populasi ular, banyak yang mati, yang bertambah populasi apa? Belum sampai ke kadian. Iki kalau ular mana tadi lesnya Pak Fauzan? Di sini kalau ular meninggal yang bertambah itu tikus. Kalau tikus yang meninggal, mati yang subur bertambah. Kalau ular meninggal, ular yang bertambah. Berarti yang terjadi jika populasi tikus mati, kita lihat, ding, ya betul sekali. Ada 10 soal anak-anak, cepet ya. Tadi tikus telah merupakan makhluk hidup dalam rantai makanan pada ekosistem apa? Ding. Beberapa ini nanti kalian. Makhluk hidup yang telah mati akan diuraikan oleh ding.
Nah, ini gambar apa anak? Jamur. Bagi apa anak? Jering. Ada makanan di gambar ini. Ular berperan sebagai apa anak? Konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat berapa? Yakin? Ayo bareng-bareng sepakat. Ini pagi di sini. Bukan di sini loh, anaknya fokus. Berapa? 4? Jawab bareng-bareng berapa? Ular. Kok 4 loh? Terakhir, yang berperan sebagai produsen. Ini bunga sepatu dan sawit. Nah, itu 9 anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semua. Lebih kencang. Nah, kuis selesai. Sudah paham ya? Kalau sudah, Pak Fauzan kasih lembar soal. Silakan dikerjakan. Kasih nama. Dengan anak-anak dikerjakan sesuai pemahaman teman-teman. Jangan lupa sudah selesai anak? Ya belum, Mas Putri sama anak belum. Sama.
Kelompok bintang sudah semua? Sudah. Oke, dikumpulkan. Sudah selesai. Kelompok bulan sudah selesai? Bulan. Semua ya? Sudah selesai semua ya? Oke, pembelajaran hari ini selesai. Pak Fauzan mau menyimpulkan apa yang sudah Pak Fauzan sampaikan dan kalian terima. Oke, dan yang pertama, rantai makanan itu apa anak-anak? Proses makanan di makanan maupun di dalam suatu Ekosistem. Jadi proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan ada yang menjadi apa pertama? Produsen itu yang menjadi produsen siapa? Bukan tadi itu karena dia menghasilkan makanan sendiri melalui proses. Terus setelah produsen ada konsumen satu. Konsumen satu ini hewan orang. Lalu ada konsumen dua hewan. Lalu ada konsumen puncak. Lalu konsumen puncak nanti akan diuraikan oleh pembahasan atau pemurai itu bisa apa aja anak? Dan dalam suatu ekosistem jika ada salah satu mati, dia akan masalah dengan populasi lain. Itulah yang dinamakan keseimbangan ekosistem. Nah, dari yang sudah Pak Fauzan jelaskan dan kita simpulkan, ada yang belum paham? Oke, paham semua. Baik. Dan kalian merasa senang hari ini? Alhamdulillah. Jadi nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan, dalam ekosistem. Misal di sini banyak sawah. Nah, itu misal ada ular di sawah, jangan dimatikan, jangan dibunuh. Nah, dibiarkan dia makan tikus, makan yang mengganggu padi, yang memakan padi itu dia dimakan oleh ular. Itu. Baik anak-anak, kita berdiri dulu, kita nyanyi gundul-gundul satu. Sambil pegang gundulnya gini, gundul itu kita ya. Ayo, 1, 2, 3, gundul, gundul. Wow.
Bisa duduk kembali. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, setelah nanti makanan, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan memperkeras memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih, Mas. Sudah selesai. Oke. Pembelajaran IPA hari ini cukup. Kurang lebihnya dari Pak Fauzan mohon maaf. Assalamualaikum.